bibit kelapa sawit. Seperti kita ketahui bersama, bibit macam-macam. Ada Visheta, ada Dura, ada Tenera. Nah, bagaimana bisa menghasilkan bibit kelapa sawit dengan cangkang yang tipis, tapi buah yang tebal, dan menghasilkan palm oil yang banyak, karena kuncinya adalah bibit. Bibit tidak satu-satunya untuk menghasilkan kelapa sawit yang mempunyai target yang saya sampaikan tadi. Tapi tanpa bibit segalanya akan musnah lah katanya gitu. Tapi seperti kita ketahui bersama, kita memang banyak tentang ternak, tapi dalam kebutuhan kita seringkali masih mengimpor sapi-sapi dari luar negeri. Bagaimana kuncinya? Salah satunya tentang bibit sapi, kemandirian tentang sapi di Indonesia. Ya kalau dijanji Om Al, itu menjadi kegiatan prioritas riset nasional, inseminasi yang bibit unggul, sapi unggul untuk kita dorong. Juga tentang ayam petelur, ayam pedaging, dan sebagainya. Ini menjadi gimana kita bisa menghasilkan DOC yang bagus dari kegiatan penelitian Bapak Ibu sekalian. Bidang pangan, kita targetkan bagaimana di tahun 2024 bisa menghasilkan bioteknologi modern dan pendukung varietas unggul, benih padi, produktivitas tinggi, bisa menghasilkan 10 ton per hektar. Nah, target-target ini sudah dinormakan oleh para peneliti, dosen, dan perekayasa, sekarang tergabung dalam prioritas riset nasional pangan padi. Yang sudah masuk di sini ada Balitbang Pertanian, IPB, Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seyogianya ketika Bapak Ibu bisa menghasilkan penelitian yang mungkin bisa mendorong ini, selayaknya silakan bergabung dalam tim ini, Bapak Ibu sekalian. Ini tentang padi. Jagung juga demikian. Tapi yang namanya prioritas riset nasional itu betul-betul yang ingin bergabung sudah mempunyai resources. Resources itu bisa juga tentang alat yang bagus, bisa juga tentang anggaran. Yang terpenting untuk Bapak Ibu bisa juga karena Bapak Ibu memang berkualitas dan mempunyai experience, mempunyai keahlian di bidang tertentu yang untuk bergabung di sini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekiranya para dosen, ada yang mempunyai atau sedang melakukan penelitian tentang jagung yang bisa menghasilkan varietas unggul benih jagung berpotensi 13,75 ton per hektar, nah silakan nanti bergabung di sini. Begitu Bapak Ibu sekalian. Atau sudah mempunyai experience atau keahlian tertentu terhadap budidaya jagung ini, Bapak Ibu sekalian. Pasti karena ini memang prioritas riset nasional. Hanya mereka yang betul-betul berkualitas, yang bisa dan layak untuk saling menguatkan di sini. Ini adalah challenge bagi Bapak dosen sekalian untuk lebih giat lagi dalam penelitian sehingga bisa bisa bergabung di dalam prioritas riset nasional ini. Untuk kedelai mempunyai target juga menghasilkan 3,5 ton per hektar. Bisa, ada dulu ada penelitian tentang Malika dan sebagainya. Ini salah satu yang kita dorong bagaimana kita bisa menghasilkan varietas unggul baru kedelai yang mempunyai kualitas tinggi, tahan hama, dan produktivitasnya 3,5 ton per hektar. Bibit kelapa sawit. Seperti kita ketahui bersama, bibit macam-macam. Ada Visheta, ada Dura, ada Tenera. Nah, bagaimana bisa menghasilkan bibit kelapa sawit dengan cangkang yang tipis, tapi buah yang tebal, dan menghasilkan palm oil yang banyak, karena
kuncinya adalah bibit. Bibit tidak satu-satunya untuk menghasilkan kelapa sawit yang mempunyai target yang saya sampaikan tadi. Tapi tanpa bibit segalanya akan musnah lah katanya gitu. Karena investasi dari kelapa sawit lifetime-nya panjang, bibit menentukan sekali. Ya. Maka penelitian tentang Viseta, Dura, Tenera itu tadi perlu dikembangkan, dan kita sudah tahu dari bibitnya kelapa sawit ini nanti 8 tahun lagi akan berbuah banyak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menjadi challenge kita. Kita mempunyai lahan kelapa sawit yang luas, diperuntukkan untuk model pembenihan modern kelapa sawit dan pakai teknologi untuk mendukung peremajaan dan peningkatan nilai tambah sawit rakyat. Mungkin dari perusahaan-perusahaan besar sudah punya kegiatan penelitian tentang hal itu. Tapi untuk sawit rakyat perlu kita dorong kegiatan penelitian dari Bapak Ibu sekalian, yang juga potensinya besar sekali. Selanjutnya tentang brambang. Ini juga ada penelitian brambang, cabai juga ya, bagaimana stabilitas cabai itu, ini menyangkut banyak kegiatan, bisa rainbow cabai yang ini sudah dihasilkan oleh IPB dan sebagainya. Tapi seperti kita ketahui bersama, kita memang banyak tentang ternak, tapi dalam kebutuhan kita seringkali masih mengimpor sapi-sapi dari luar negeri. Bagaimana kuncinya? Salah satunya tentang bibit sapi, kemandirian tentang sapi di Indonesia. Ya kalau dijanji Om Al, itu menjadi kegiatan prioritas riset nasional, inseminasi yang bibit unggul, sapi unggul untuk kita dorong. Juga tentang ayam petelur, ayam pedaging, dan sebagainya. Ini menjadi gimana kita bisa menghasilkan DOC yang bagus dari kegiatan penelitian Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Cepat dan berkualitas gitu ya. Apakah bisa kita memetik daging daripada unggas selama 30 hari? Karena 1 hari tambah saja pakan unggas akan membebani atau membebani daripada nilai jual daripada unggas itu sendiri. Ya. Sehingga calon bibit unggul ayam lokal dengan produktivitas telur 60% dan bobot badan 1 kg dalam umur 10 minggu. Nah, ini targetnya itu Bapak Ibu sekalian.